Men, baca ini tahun. Di kau jelas, mata pecahan nafas, kebakaran itu gara-gara kebakaran. Fotografi dengan komputer di sana terus bakar beberapa kamera Polaroid sama kamera zaman dulu itu bakar semua. 50 udah. Naruto belum. Aklamakum Al-Waroi Al-Munzawi. Aina aklamakum Irfa Murtafi'ai Azmi. Aina kalamuka Azmi. Aina kalamuka Aina kalamuka Semua janibu. Aina kalamuka Aska. La takut min wara. Anjilu. La ahad man yatahaddas bi asna'il barnamaj. Hadzal barnamaj barnamajun muhimmun fihi ulumun katsirun. Fahimtum? راحت الأهجار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Tepat hari ini, 3 jam lebih, kami hadir bersama seluruh santriwan, santriwati di Pondok Modern Al Barokah Nganjuk. Dan mereka adalah, saya yakin, menjadi generasi yang mutahalik bi akhlaqil karimah. My people, santriwan santriwati, angkat tangan kanannya semuanya, people. Nusantara merindukan the power of takbir. Antum semuanya hari ini takbir. People, the power of takbir dirindukan di tanah negeri ini, takbir. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jamiyatul Khutobah anta jlisu bil amam. Jamiyatul Khutobah anta jlisu bil amam. Jamiyatul Khutobah anta jlisu bil amam. Jadi kalau antum bicara, bicara itu per kata, bukan per kalimat. How to create? Kita menciptakan suasana baru. Antum mentransfer ilmu, salah satunya adalah dengan smile face and smile voice. Berarti kesimpulannya, kalau pola pikir santri Al Barokah sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kita dilindas oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Berita Haramain TV bersama saya Alia Fifa. Hari ini Minggu 8 November 2020 baru saja diadakan acara public speaking training di Pondok Pesantren Modern Nur Haramain Kampus 2 Caringin Bogor. Yang menjadi pembicara pada acara kali ini adalah Happy Chandra.
Beliau adalah salah satu motivator ternama di Indonesia dan juga seorang MC Istana Negara. Acara public speaking training hari ini diisi langsung oleh salah satu motivator ternama di Indonesia, yaitu Happy Chandra atau dikenal juga dengan nama Mr. Chandra, yang membahas tentang tips-tips menjadi pembicara yang elegan, berkarakter, dan profesional. Seperti yang kita lihat pada hari ini, hampir tidak ada santri maupun santriwati yang terlihat mengantuk. Semua terlihat semangat dan antusias dari awal acara hingga acara selesai. Happy Chandra juga memotivasi santri agar lebih percaya diri dan tidak takut mencoba hal-hal baru untuk terus menggali potensi diri mereka masing-masing. Happy Chandra terus menginspirasi santri, salah satunya dengan cara menceritakan perjalanan karirnya mulai dari nol sampai seperti sekarang ini. Adalah yang suaranya mikrofonis kan. Tiap orang-orang ini muncul di YouTube, di Haromain TV, dan itu amazing. 2008 setelah keluar dari Gontor 2007, anak temukan ternyata public speaking itu dibutuhkan. Baik pemirsa Haramain TV, informasi tadi sekaligus menutup Haramain News hari ini. Saya Alia Fifa, Haramain TV Bogor melaporkan. Kami ucapkan selamat datang kepada Al-Ustaz Happy Chandrayana MIKOM, Al-Mukarram Al-Ustaz Happy Chandrayana MIKOM, Bapak-bapak guru senior Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, Bapak-bapak guru Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, dan segenap para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grand Smart Motivation oleh Al-Ustaz Happy Chandrayana MIKOM, Selasa malam 7 September 2021 dengan tema Pesona Santri Hiasi Langit Nusantara. Hadirin yang berbahagia,
telah hadir di hadapan kita semua salah satu alumni Pondok Modern Darussalam Gontor dan merupakan seorang motivator internasional dan juga sebagai MC Istana Negara. Nama dan sepak terjang beliau tak lagi asing bagi kita. Baiklah, mengawali acara pada malam yang berbahagia ini, marilah kita buka bersama dengan membaca Al-Fatihah. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nur Wahyudin MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustadz Happy Chandra. Ini beliau alhamdulillah pernah juga kami hadirkan dulu ketika kami masih mendapatkan amanah menjadi wakil pengasuh di Gontor Putri 4. Kami pernah mengundang beliau, bahkan sampai 2 kali kami mengundang beliau. Karena Masya Allah aura beliau itu sampai di Kendari, bahkan hanya bukan sampai di Kendari, bahkan sampai di internasional. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan kami hormati Ustadz Happy, para asatid, serta anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Berdirinya kami di sini mendapatkan amanah dari Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2, Al-Ustadz Al-Had Suwito Jemari. Beliau pada malam hari ini tidak bisa hadir untuk acara ini karena memang ada acara beliau, maka kami mewakili beliau untuk berikan sambutan. Maka sebelum saya memulai sambutan kami, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita dalam keadaan sehat dan kita terus memohon kepada Allah agar kita semuanya tetap sehat, sehat dan sehat. Karena sehat itu adalah merupakan utama bagi kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita ini sehat. Maka kita terus mohon kepada Allah agar kita sehat. Kemudian yang kedua, kami atas nama Bapak Wakil Pengasuh menyampaikan banyak terima kasih kepada Ustadz Happy Chandrayana yang alhamdulillah malam hari ini bisa berkenan hadir di hadapan kita semuanya untuk antum semuanya. Memang acara ini sudah direncanakan terutama oleh ini bagian Pusdak dan juga Kismut Taklim bahwasanya akan dihadirkan seorang motivator ternama yaitu Ustadz Happy Chandrayana. Untuk apa? Memberikan motivasi kepada antum semuanya. Beliau alumni Gontor. Alumni Gontor yang sungguh-sungguh, maka di luar tidak ada yang nganggur. Betul apa tidak? Tidak ada yang nganggur. Semuanya alhamdulillah mereka bisa berkiprah di masyarakat. Dari level atas sampai yang di bawah itu semuanya ada. Dan alhamdulillah malam hari ini termasuk hadir di tengah-tengah kita adalah termasuk alumni Gontor. Dulu bersama-sama dengan kami di Gontor, dulu belajar juga sama, masih kecil-kecil seperti kalian yang kelas 1 ini masih kecil dulu. Tetapi dengan kesungguhan belajar dalam pondok bisa mengambil pelajaran apa yang didapatkan dari pondok, dikembangkan di luar jadi.
maka insya Allah antum semuanya nantinya juga akan demikian pula. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan harus lebih daripada apa yang sudah dicapai oleh Ustadz Happy Chandra, insya Allah. Maka kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Happy, ahlan wa sahlan bikudumikum ila Ma'hadi Darussalam Gontor Al-Haram Ats-Tsani. Alhamdulillah, inilah pondok kita dan juga pondok antum dan pondok kita semuanya. Ini anak-anak kita dan anak antum juga. Maka kami mohon kepada antum nantinya untuk memberikan motivasi, bagaimana cara motivasi tentang belajar dan apa saja. Apalagi ini temanya adalah pesona santri hiasi langit Nusantara. Masya Allah, Allahu Akbar. Insya Allah antum sekarang ini yang masih belajar di dalam pondok, insya Allah nantinya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun yang akan datang, antum semuanya akan kembali ke daerah antum masing-masing dan bisa menjadi seorang mungzirul qaum insya Allah. Allahu Akbar. Ya, tidak kami panjangkan apa yang kami sampaikan. Yang jelas kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Happy yang hadir, dan juga kami juga memohon maaf apabila dalam kami menyediakan tempat, kalau dalam bahasa Jawa itu ada lungguh, gupuh, sungguh, suguh. Mungkin Ustadz Happy enggak paham itu. Lungguh dalam menyediakan tempat, suguh dalam menyediakan konsumsi dan lain sebagainya kurang berkenan di hati antum, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, memang tidak kami panjangkan. Yang penting adalah kita nantinya akan mendapatkan siraman dan taujihat serta motivasi dari beliau. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita saksikan dengan bersama seminar Grand Smart Motivation yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Happy Chandrayana MIKOM. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim dan cinta kami untuk mudir hadal ma'had, dan salam hormat kami untuk Al-Ustadz Nur Wahyuddin hafizahullah. Salam hormat kami Ustadz Nur Salis hafizahullah, jami'ul asatidah yang tadi 1 jam bersama saya dari mulai pukul 14.00 sampai jam 3 sore. Kami merapat dalam satu frame bahwa
sang guru pun sangat merindukan spirit motivasi untuk menjadi guru yang berkarakter. Tepuk tangan buat guru-guru kita hari ini. Dan all of my people here, semua yang di depan Ana malam hari ini, hampir 1.000 orang lebih. Ana minta sebelum Ana mulai di segmen pertama hari ini, dalam hitungan 5 mundur, antum duduk dengan tegak dan pastinya tidak ada yang menunduk. 5, 4. Santri yang berkarakter itu akan nampak di 1 menit pertama kita bicara. Dari mana kami merasakan itu? Dari cara duduk dan sorotan matanya. 3, 2, 1. Dalam hitungan 3 mundur, antum angkat tangan kanannya. Wahid, isnani, salasah, mulai. Kepalkan, wahid, isnani, salasah, mulai. Getarkan Nusantara dengan takbir antum semuanya malam hari ini. Takbir! Takbir! Operator silakan standby. Jakarta, Manado, Surabaya. Inilah Gontor 2, Ponorogo siap untuk merapat untuk Nusantara, dan tepuk tangan untuk kita semuanya malam hari ini. Operator silakan standby. Kita akan fokus dan saya minta kerjasama Anda semuanya. Saya Happy Chandra. Tunjukkan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil all out. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Oke, bismillah. Dalam waktu 1 jam ke depan, Ana minta antum fokus my people. Spirit motivasi dalam waktu seminggu yang lalu kami berikan kepada hampir 5.000 santri yang ada di Latansa, Banten. Mereka fokus dalam 1 titik. Ana yakin antum Gontor 2 akan menunjukkan karakter antum malam hari ini. Antum siap belajar? Suara antum hanya terdengar 30% malam hari ini. Siap belajar? Ana mulai berdiri people, antum siap belajar? Suara antum malam hari ini, operator silakan standby, akan dilingkan ke Jakarta, Manado, Surabaya, dan 10 titik kota lainnya. Bisa jadi orang tua antum pun malam hari ini mendengarkan suara antum hari ini. People, orang tua antum merindukan spirit dan takbir antum semuanya. Para orang tua, wali santri dari Gontor 2 malam hari ini. Inilah santri-santri dan buah hati antum yang antum banggakan. Tunjukkan tepuk tangan antum untuk orang tua antum yang mendengarkan malam hari ini. Bismillah ya kak ya. 1 alat ini Ana simpan di sini kak, akan dilingkan melalui satelit frekuensi 102,7, dan 1 topik yang akan saya angkat malam hari ini, pesona santri hiasi langit Nusantara. You focus my people. Kita mulai segmen pertama hari ini. Ada tulisan menarik dan antum harus jawab dengan powerful. Ana ulangi, ada tulisan menarik dan antum harus jawab dengan powerful. Ketika Ana mengatakan are you ready, jawaban antum adalah yes sir. Para guru tadi membuktikan spiritnya dalam waktu 1 jam. Antum jangan kalah dengan guru-guru antum malam hari ini. Ketika Anang mengatakan are you ready, jawaban antum adalah yes sir. Are you ready? Wow, amazing. Are you ready? Sayap kanan jangan kalah dengan sayap kiri. Are you ready? Wow, amazing. Wey, para orang tua yang terhormat, inilah buah hati Anda di sayap kiri Anda. Yo, are you ready? Cukup people. Ada tulisan menarik kembali di segmen kedua, bahwa setiap karakter antum itu unik dan tidak mungkin sama. Yang duduk depan Anda malam hari ini, karakternya pasti beragam dan tidak mungkin sama. Orang yang sukses di alam pesantren, orang yang sukses nanti sampai dia keluar dari rahim Gontor 2 ini,
Dia adalah yang belajarnya sesuai dengan karakternya masing-masing. Maka kalau antum melihat satu gambar ini, coba antum perhatikan anak-anakku yang baik. Sayap kiri antum baca tulisan ini. Sayap kiri ini ya kak ya. Sayap kanan berarti yang ini. Sayap kiri antum baca dan angkat suara antum. Wahid, Isnani, Salasa. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Sayap kanan, gambar apakah ini? Hai, suara antum tidak terdengar di sini. Suara apa? Gambar apa? Hai people, ini silet itu punya kelebihan dan kekurangan. Kenapa anak katakan ini? Sebuah silet ini memang sangat tajam, namun tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apakah antum pernah melihat orang yang lagi duduk depan pohon dan antum tanya, apa yang kau lakukan? Dan dia menjawab, saya lagi menebang pohon pakai silet. Itu orang tidak ada kerjaan dan makhluk seperti apa manusia seperti itu. Dan antum kalau lihat lagi gambar berikutnya, yuk jawab gambar apa ini? Hai Gontor 2 people. Silet tidak bisa jadi kapak. Dan kapak tidak bisa menjadi silet. Kapak memang besar dan sangat kuat. Tapi dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Apakah ada di antara kau yang melanggar, tiba-tiba kau melanggar peraturan, kau dibotak pakai kapak? Senang Anda melihat antum tertawa di malam hari ini. Makanya people, setiap antum tajam pada bidangnya masing-masing. Ana senang seperti ini. Ustadz Nur Wahyudin, beliau saksinya sejak Ana di Gontor, Ana senang bersahabat dengan mikrofon. Sampai anak keluar dari rahim ibu kandung Ana Darussalam Gontor, Kiai Syukri mengatakan, Allah yarham, saat Ana pamitan hari itu, Ustadzi, bi'idnikum, Ana mohon pamit. Apa jawaban beliau? Happy Chandra, ta'al huna. Hayatuka goiru ba'idah min mikrofon. Indah itu uslub ya dari beliau. Hidupmu ini gak bakal jauh dari mikrofon. Qadarullah, Allah mengangkat kami sampai hari ini. Posisi kami adalah gak pernah jauh dari mikrofon ini. Kenapa anak katakan ini people? Ternyata anak-anak Universitas Indonesia, Pekanbaru, Payakumbuh, mereka berkumpul di aula kami di kampus Universitas Indonesia. Mereka belajar hampir 3 jam dan mereka materinya bukan smart motivation, bukan smart communication skill, tapi mereka belajar mengangkat tangan selama 3 jam. Antum bisa bayangkan manusia hari itu. Mereka mengangkat kedua tangan selama 3 jam, yang kami khawatirkan mereka keluar aula masih angkat tangan kayak gini. Apa maksudnya? Buktikan malam hari ini people. Santri Gontor 2 yang mengangkat kedua tangan malam hari ini berarti antum akan menunjukkan karakter antum masing-masing. Dia adalah santri yang semangat, dia adalah santri yang sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Kita buktikan malam hari ini di depan orang tua antum yang mungkin malam hari ini mendengarkan audio ini. Kita buktikan my people. Dalam hitungan 3 mundur, tunjukkan tangan antum. 3, 2, mulai. Oh, wow, amazing. Saya melihat hampir 2000 tangan di sini kak ya. Jangan sampai gagal ya nak ya. Yang mengangkat kedua tangan malam hari ini berarti dia santri yang semangat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah santri yang sehat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah santri yang cerdas. Yang mengangkat kedua tangan malam hari ini adalah santri yang ceria. Berarti yang mengangkat tangannya setengah-setengah berarti kesehatan Anda setengah-setengah. Yang mengangkat tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasan Anda kadang di atas, kadang di bawah. Anda sudah mulai melihat tangannya masing-masing, Anda takut salah di sini kak ya. Jangan sampai gagal. Yo, show your talent and show your hand people. Mulai. Siap ya? Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Tim multimedia silakan diambil gambarnya. Ini tak akan terlupakan anak malam hari ini melihat 2000 tangan. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Hati-hati nah. Buka. Tutup. Yang salah maju ke depan. Buka. Tutup. Buka.
Antum berarti banyak yang fokus ke depan matanya tapi otak antum kejemuran. Mulai lagi kawan, urusan kita belum selesai. Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Antum gak mungkin ngantuk malam hari ini karena otak antum sudah dimainkan dalam segmen ini. People. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Sekarang posisikan tangannya mau tepuk tangan like this. Tanpa suara, I just need your hand. No voice, people. Tangan antum hari ini, antum menempelkan satu tangan dengan tangan yang satunya menunjukkan sinergi yang luar biasa. Orang yang sukses, dia harus sinergi antara hubungan dia dengan sesama dan hubungan dia dengan Rabb Jalla Jalaluh. Maka people, seluruh anak-anak UI, selama hampir 2 jam setelah itu after zuhur, mereka kumpul lagi di situ. Ngapain mereka jauh-jauh datang ke situ berbayar 750.000 hanya untuk latihan tepuk tangan selama hampir 2 jam. Karena mereka rindu aplaus dari orang-orang sekitar. Orang yang hebat pasti akan dapat aplaus dari orang-orang sekitarnya. Santri yang hebat di depan Anda malam hari ini, pasti antum rindu namanya aplaus dari orang tua antum. Suatu saat orang tua antum ini akan memeluk antum sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Bisakah pelukan itu antum dapatkan seperti pelukan Ibu Ana di atas karpet merah istana hari itu? Ibu Ana mengatakan, Chandra, kayaknya baru kemarin kau masuk gontor nak. Sekarang kau tampil di atas karpet merah istana. Ibu memeluk Ana dengan erat sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Bisakah kesuksesan itu seperti Ustaz Nurul Wahidin katakan tadi, antum menghadapi itu selama antum menyelami samudera Darussalam Gontor kampus 2 ini dengan sam'an wa ta'atan, atau bisa raih itu. Buktikan malam hari ini people, sejauh mana titik fokus antum. Siap ya nak ya, jangan sampai gagal. Posisikan tangannya mau tepuk tangan sebelum menuju ke materi. Lebih lanjut, ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi, selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Masya Allah. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum 2 kali. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang. Dan ini yang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Yang salah maju ke depan anak ya, siap ya. Yang salah maju ke depan, anak akan tunjuk antum yang salah maju ke depan. Ketika anak bilang yang salah maju ke depan, pasti antum banyak yang berdoa malam hari ini. Ya Allah, jangan sampai anak yang dipilih. Karena anak yakin antum banyak yang takut ketika maju ke depan pegang mikrofon dan terjadi gempa 8,9 sekali itu. Siap ya nak ya. Mulai. Apa kau ini? Belum juga mulai aku komando. Siap ya. Selamat pagi, selamat siang. Semakin pelan kau tepuk tangannya berarti karakter Anda pelan banget di situ. Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi, selamat siang. Orang Arab mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng udah pasti benar. Kanan dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Semuanya selamat pagi. Pasti antum lagi menunggu malamnya dari tadi, betul? Antum fokus banget takut salah di sini. Siap ya? Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat malam. Wah. Masya Allah. Halas, maaf Ibu Syekila. Ada tadi yang salah, yang kasihan itu yang di kanan yang depan anak itu banyak juga hampir keliru. Ketika anak bilang selamat malam, itu tangan hampir nempel dan langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Oke. Malam mah nggak lama loh Kak, biasanya waktunya cepet banget. Fokus ya nak ya. Udah Kak, tangannya udah selesai kita. Kita menuju ke segmen berikutnya. Pasti antum bertanya-tanya malam hari ini.
Ustadz Nur Wahyudin, ini siapa orang ini? Antum manggil ini siapa? Manusia ini datang dari mana? Dan makhluk ini namanya siapa? Arif nafsi, ismi Happy Chandra. Ana asli Tasikmalaya. Ana jauh dari Tasikmalaya selatan sana. Ana lama dan sekarang tinggal di Bogor. Dan antum tanya lagi, Ustadz Happy apa Ustadz? Soalud wahid. Antum ngomong kayak gini, depan orang kayak gini, banyak kayak gini lancar pula. Itu dari mana antum belajarnya? Dan kapan antum mulai ngomong depan umum? Ana jawab sekarang. Ana mulai ngomong kayak gini depan orang. Itu sejak kelas 3 SD. Waktu kelas 3 SD, Ana termasuk orang yang pasif, diam, jarang ngomong. Kalau duduk di kelas pasti paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Akhirnya apa yang terjadi? Hari Rabu tahun 90 pagi Bapak mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Kalau bisa, kamu jadi pembawa acaranya. Ana mulai langsung mundur di situ. Ana bilang ke Bapak, Pak, daripada acara hancur, lebih baik Bapak kasih ke yang lain. Apa jawaban Bapak malam itu? Nah, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Ini kesempatan emas buat kamu tampil depan banyak orang. Lah, Ana gak mau, Pak. Antum tahu apa yang terjadi? Bapak Ana ngasih tulisan, skrip, itu 15 lembar bolak-balik. Ana ngelihatnya aja stres kawan, langsung Ana baca doa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasir jidan. Akhirnya apa yang terjadi? Panggungnya kecil, hanya terbuat dari kayu dan bambu, ukurannya hanya 1 meter. Di situ Ana mulai didorong oleh Bapak untuk maju ke depan. Sebelum Ana bicara, seluruh masyarakat di desa Ana udah teriak mengusir saya dari atas panggung. Mereka mengatakan, turun, MC-nya turun. Di situ Ana mulai bingung, apa salahku? Belum juga ngomong Ana udah salah. Apa yang terjadi seorang bapak memberikan spirit malam hari itu? Bapak langsung menyelusup dari sekian kerumunan orang dan langsung berada di depan panggung. Bapak mengangkat jempol memberikan power bagi sang anak. Bapak mengatakan, Chandra, ayo kau bicara. Dalam hati saya, enak kali bapakku ini. Aku yang merasakan di atas panggung, Bapak cuma ngangkat jempol. Di situ Ana mulai bicara. Kenapa masyarakat di desa saya mengusir saya malam itu? Ana salah pegang mikrofon. Gak apa-apa Ana ceritain depan antum biar tahu antum dari mana nolnya Ana hari itu. Di situ Bapak membenarkan mikrofon saya dan saya langsung katakan, untuk menyambut kepala desa, ya Allah susahnya minta ampun. Apa yang Ana katakan? Ana pegang itu tulisan 15 lembar bolak-balik dan Ana baca. Hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa silahkan. Enak gak MC kayak gitu gak? Masyarakat di desa saya semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Akhirnya Ana diusir. Ana kembali ke belakang panggung, Ana nangis di belakang panggung. Antum tahu, kepala desanya itu orang Batak. Dia memegang pundak Ana sambil mengatakan, hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Aku kepala desamu, di sini kan bisa kau katakan sambutan kepala desa. Dengan segala hormat kami persilakan, kan bisa kau katakan itu, enggak enak kali kau panggil aku. Ana semakin nangis Ana di belakang panggung. Di situ Ana pegang kertas 15 lembar bolak-balik, brother. Ana pegang, Ana cari Aina Abi, mana bapakku ini, enak kali dia nyuruh dan Ana ditinggal di sini. Ana cari kak, Ana cari, betul Ana sakit hatiku di sama bapak karena bapak udah menzolimi anaknya malam itu. Wallah, akhirnya apa yang terjadi? Ana cari mana bapakku. Ternyata bapak Ana sama ibu lagi menikmati kopi panasnya di belakang balai desa. Tambah sakit Ana. Ana langsung teriak depan bapak dan ibu, Pak, ini gara-gara bapak udah tahu anakmu ini gak bisa ngomong dan saya disuruh ngomong di depan panggung dan saya diusir sama orang-orang. Akhirnya ini yang terjadi. Antum tahu kejadian malam hari itu benar-benar terjadi dan ini adalah kejadian yang benar-benar Ana terikot sampai sekarang. Ini 30 tahun silam. Itu kertas Ana lempar kak. Itu kertas 15 lembar bolak-balik Ana lempar tuh depan bapak dan ibu. You tahu?
Itu kertas ditulis sama ibu selama 1 minggu. Ana lempar depan ibu. Ibu mengatakan, ya Allah nak, itu kertas ditumpuk sama ibu perlahan, 1 halaman per halaman. Dan ibu mengatakan, anakku, sengaja ibu tulis ini biar kau bisa bicara depan orang. Sekarang kau lempar depan muka ibu malam ini. Anak dipeluk ibu nak malam Kamis itu. Bapak pun memeluk anak sambil mengatakan, Chandra, ini bukan panggungmu anakku. Panggungmu yang sebenarnya. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, kau bukan hanya MC untuk seorang kepala desa anakku. Tapi kau bisa MC untuk di atas karpet merah istana sekalipun. Kau bisa MC untuk presiden sekalipun anakku. Kau bukan hanya MC sekarang, kau dicemoohin orang. Tapi suatu saat kau akan dirindukan oleh orang banyak. Qadarullah. Tahun 98 Allah menggerakkan langkah kami untuk masuk ke tanah ini. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu anak tetap bertahan brother di tanah ini. Dan kemanapun anak pergi sampai hari ini, anak bawa gambar ini. Kemanapun anak pergi, anak bawa kubah ini. Kemanapun anak pergi, anak bawa nama Darussalam. Dan anak katakan kepada seluruh orang, kalau anak terlahir dari rahim Darussalam Gontor. Sampai ketika datang ke Makassar, ada 10 orang sampai 20 orang Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha berkumpul di satu titik. Mereka berteriak, Pak Chandra, setiap kau datang ke Makassar, aku selalu ikut acaramu. Dan tapi yang anehnya satu Pak Happy, kenapa setiap kau munculkan gambar ini dan munculkan musik ini, bergetar hati saya Pak. Padahal dia laisa min dinina, dia bukan agama kita pun bergetar nadinya hanya melihat atmosfer alam ini. Apa hubungannya dengan antum my people? Nanti ketika antum sudah terlahir dari Gontor Kampus 2, bawa bendera pondok antum ini people, kemanapun antum pergi. Qadarullah, ketika terlahir dari rahim Darussalam Gontor tahun 2001 hari itu, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang tadinya nggak bisa ngomong apa-apa, karena di pondok ini seperti Ustadz tadi katakan, sam'an wa ta'atan terhadap Pak Kiai, mengikuti Samudra Darussalam dengan kafah. Ternyata tahun 2008 Anda digerakkan oleh Allah untuk berada di tempat ini. Antum dulu waktu di rumah saat 17 Agustus pasti pernah mendengar ada suara kayak gini. Itu munculnya dari Golden Room Istana dan di-announce ke seluruh TV nasional. Pasti dengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara selama 76 tahun lamanya. Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Itu namanya adalah Master of Ceremony untuk di zona Istana Negara Republik Indonesia. Hari ini Anda berada di sana. Bisa jadi 10 tahun, 20 tahun lagi. Yang akan menjadi MC di istana bisa jadi adalah alumni dari Darussalam Gontor Kampus 2 hari ini. Yang di depan anak duduk mungil-mungil hari ini, tapi doa antum anak yakin istimewa. Viral di media sosial tahun 2008 hari itu, ada anak santri masuk ke area karpet merah istana. Ternyata ada yang bertanya, Mas Chandra, apakah di pesantren Gontor itu belajar MC? Belum tahu dia kalau kita muhadoroh tiap minggu.
Anak bilang, iyalah ada MC. Keluar dari zona istana, dipanggillah kami sama orang-orang, namanya adalah voice over talent. Voice over itu artinya pengisi suara. Kenapa anak katakan tema hari ini pesona santri hiasi langit Nusantara? Antum pun sama. Harus bisa berkiprah untuk negeri ini people, walaupun hanya sekedar sebagai voice over atau MC di istana. Apa itu voice over? Voice over itu artinya pengisi suara. Antum pernah dengar pengisi suara di televisi? Dan antum pasti pernah mendengar ada satu channel yang satu ini people. Ini dia channelnya. Channel apa? Dan antum pasti pernah mendengar di TV One ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar ya? Nak, tidak mungkin saya masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Berarti butuh vokal Kak. Hanya ngomong 4 second. TV One memang beda. Setelah itu dipanggil lagi sama Ustadz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri, dan Ustadz Agung Izul Haq. Disuruh apa anak di situ? Antum pasti, kita nostalgia sebentar ketika antum waktu di rumah. You pasti pernah melihat satu channel ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku setiap hari siang dari jam 1 sampai jam 3 sore di TV One memang beda. TV One memang beda bersama Damai Indonesiaku. Pernah dengar suara itu? Setelah itu dipanggil lagi, ada orang Trans TV bilang, Mas, tolong Mas diisi dong suara kita di channel yang satu ini. Pasti antum pernah melihat satu tayangan ini. Antum lagi nostalgia dengan suasana rumah dengan TV-nya ya. Dan antum pasti pernah mendengar ada suara ini di layarnya. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Nanti kalau ada panggung gembira, drama arena, pasti ada voice overnya. Ini mufrodah jadidah lakum. Jangan sampai ada yang ngomong kayak gini, teman-teman nanti untuk panggung gembira yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Kelamaan, gak etis banget ngomongnya. Antum just say, teman-teman voice overnya siapa? Say together after me. Voice over. Artinya apa? That one. Antum sudah tahu ini mufrodat jadid buat antum. Setelah itu kalau udah dipanggil Trans TV, udah dipanggil ke sampingnya apa? Setiap pagi sebelum antum berangkat ke sekolah pasti pernah mendengar ini. Dan you pasti pernah mendengar ada suara muncul di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Sekarang mata antum sudah mulai terbuka. Dan otak antum sekarang lagi berpikir, oh ini makhluknya yang bicara. Itu namanya voice over. Kalau udah dipanggil sama mereka, pasti dipanggil lagi sama komunitas daber. Ada voice over, ada daber. Ini ilmu baru buat santri-santriku. Voice over artinya ngisi suara baca skrip. Tapi kalau daber mengisi suara film. Dan kita harus tahu karakter dari filmnya itu. Disuruh apa anak di situ? Pasti antum pernah melihat perfilman dan muncul di film Antv. Salah satunya adalah film Mahabharata dan Yuddha Akbar. Antum tahu? Anak aja nggak suka film-film ini. Anak nggak pernah nonton, tapi anak diminta ngisi suaranya. Antum pasti pernah melihat dan mendengar ada suara ini di Antv dalam perfilman India. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah
menjadi lautan darah. Antum tahu yang paling mahal apa? Yang paling mahal itu adalah tertawanya, kawan. Susah loh tertawa kayak gitu, nak. Itu harus belajar dulu. Ada orang Makassar yang bertanya lagi saat di Unhas, Mas, itu suara kayak gitu sehari-hari ngomongnya kayak gitu apa enggak? Di situ saya istighfar. Tidak mungkin anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu, kawan. Terus anak ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Allah karim. Nah, tuh nggak terasa loh, udah jam 9. Antum masih semangat? Teruskan. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong, kawan ya. Ana akan minta satu di antara antum maju ke depan dan bicara. Mulai. Astagfirullahaladzim. Ada apa ya Allah ya Rabbi ya Karim? Ada apa? Tenang. Antum langsung tiarap dan antum pasti banyak yang berdoa. Semakin antum nunduk itu yang akan saya pilih. Bagaimana caranya? Ana menggunakan satu alat ini, people. Satu alat ini ada titik warna merahnya. Ini dia. Antum ngapain di situ? Oh, dia. Ya Allah, hikmat banget antum di situ ya. Salut ana Ustaz. Masya Allah. Satu alat ini ada laser warna merahnya. Ini dia. Oke. Ini dia. Apa maksudnya? Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di baju warna putihnya atau di baju warna hitamnya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang berdoa malam hari ini. Siap ya? Operator standby, Anda akan milih 5, 4. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. 3. Semakin pura-pura nggak tahu itu yang akan saya pilih. Semakin antum melihat ke depan itu yang saya memilihnya. Sebentar, kayaknya cocok dia yang bicara. Anak akan move ya. Santri Gontor 2 mah nggak perlu pakai laser warna merah. Sepi sekali Indonesia malam ini ya. Antum baru kayak gini aja antum banyak yang deg-degannya luar biasa. Ada yang baca Allahu Akbar, la ilaha illallah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tenang. Tenang Kak, tenang. Aku tahu kau lagi baca ayat kursi di sini. Siap ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Fatgom. Kelas berapa? 1F. Dari mana kau? Makassar. Ya. Jangan kau menatapku seperti itu, kawan. Pegang mikrofonnya, Kak. Ustadz, ada 2 mikrofon. Wait, ketika anak kasih mikrofon ke dia, satu channel kan satu frekuensi. Oke. Ketika anak kasihkan mikrofon, ada feedback sedikit Ustaz, afwan. Ketika mikrofon anak kasihkan ke ente, pasti antum berpikir, Allahu Akbar. Kayaknya anak yang ngomong hari ini. Enggak, maksudnya bukan itu. Kasihkan mikrofon ke belakangnya. Tenang Kak. 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Azam. Dari mana? Sleman. Berdiri kau di sini. Sini Kak. Yes. Tuh lihat ke depan. Sebentar. Masukkan dulu ini. Biar muncul di kamera baik. Lihat ke depan Kak. Angkat mikrofonnya.
Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Perkenalannya kayak gitu ya nak ya? Atau Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Oke? Tenang kawan. Angkat mikrofonnya. Ana ulangi ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Kenapa anak ulang-ulang terus? Banyak santri yang ketika maju ke depan banyak yang keliru. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Kau jangan salah. Oke nak? Bismillah Sleman, kau harus bisa. Buktikan kepada Nusantara kau bisa. Angkat mikrofonnya. Ana ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Assalamualaikum, saya Azam dari Sleman. Masya Allah, good. Ana evaluasi. Jangan sekali-kali ketika antum bicara megang mikrofon dan terlalu banyak moving. Khawatirnya jamaahnya ikutan gerak kayak gini semua. Sekarang closing. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Azam. Sampai jumpa. Aku bilang jangan banyak gerak. Ulangi. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Azam. Sampai jumpa. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan buat kakak kita ini ya. Antum melihat tulisan itu, silakan dibaca. Pesona spirit santri di tengah pandemi. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Ulangi. Pesona spirit santri di tengah pandemi Pesona COVID-19. Pesona spirit santri, ulangi. Pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. Oke, terima kasih. Baik, silakan kembali ke tempat kak. Terima kasih sudah membaca. Simpan pegang mikrofon. Nitip ada di situ. Di off kan aja Ustaz, takut feedback. Sudah dibaca tadi bahwa pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. Semua yang hadir hari ini, Gontor 2 ini tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Antum tetap mempesona walaupun di tengah pandemi. Kita harus belajar dari orang-orang yang tinggal di sini. Kira-kira ini bendera mana? Apa nak? Jamaika. Apa nak? Zimbabwe. Ketika anak munculkan gambar ini, 80% peserta menjawab, Pak Happy, itu adalah bendera Brazil. Dan jawabannya adalah salah. Antum mau cari di Google, susah kawan. Ini bendera adalah kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Apa hubungannya dengan kita hari ini? Orang Solomon itu spiritnya luar biasa. Orang Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka tak punya pakaian seindah antum hari ini. Mereka tinggal di tempat yang tak layak huni. Mereka dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik karena mereka tinggal di tempat yang jauh dari kota. Antum melihat kelas tempat mereka belajar. Mereka belajar di situ. Antum melihat rumahnya, mereka pun tidur di situ. Pakaiannya tak layak huni kawan. Mereka diserang wabah bertahun-tahun sebelum datang COVID-19. Wabah ini selalu menjadi godaan bagi seluruh warga Solomon. Antum percaya atau tidak, COVID-19 bagi orang Solomon adalah sesuatu yang biasa. Tapi mereka tetap bertahan. Mereka mencari dari mana sumber penyakit ini. Dari mana sumber penyakit wabah yang datang ke seluruh warga Solomon. Ternyata penyakitnya itu datang bukan dari gejala flu, batuk, pilek, bukan. Dari mana wabah itu datang? Wabah itu datang gara-gara pohon yang besar ini. Pohon ini sumber penyakit yang membatasi sebuah aktivitas orang-orang Solomon. Ketika kami diskusi, ketika kami berkomunikasi dengan orang-orang Solomon, wow, amazing. Mereka tetap menunjukkan senyuman bahagianya walaupun di tengah pandemi. Akhirnya mereka berteriak, Pak Chandra, aku ingin menghancurkan pohon ini tapi kami tak punya alat.
Pak Happy, kami ingin menghancurkan pohon ini tapi kita tak punya gergaji layaknya orang-orang di luar sana. Tapi aku yakin Pak Chandra, seluruh warga Solomon datang ke pohon ini, dia berteriak di pohon ini sambil mengatakan, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, kami ini berteriak, kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam people. Dengan izin Allah, hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Ana tak mau, antum sudah terbentuk karakternya di Gontor 2 ini. Ketika antum nyampe ke rumah, ternyata di rumah banyak teriakan-teriakan yang tak elok. Sengaja hari ini, anak announce ke seluruh titik di negeri ini, para orang tua yang ada di Gontor 2, biar mereka paham, biar antum ini tidak merindukan teriakan-teriakan yang tidak elok dari mereka. Antum tahu, satu teriakan seorang ibu, satu teriakan seorang bapak, dan teriakan itu negatif. Satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Antum pulang dari Gontor 2 ketemu sama orang tua antum. Tiba-tiba orang tua antum marah-marah. Dan dia teriak, aku benci sama kau ini. Kau merepotkan ibumu hari ini. Lebih baik kau pulang lagi lah kau ke pondok. Satu teriakan seorang bapak. Satu teriakan seorang ibu. Dan itu teriakan negatif. Itu akan membunuh jutaan hormon sang anak yang diteriakinnya. Maka nanti kalau sekiranya antum pulang ke rumah bertemu dengan ibu dan bapak dan penuh dengan teriakan, antum ingatkan bapak ibu antum, Pak Bu, kata Pak Happy Chandra hari itu, di rumah kita jangan sampai ada teriakan dan hormon kita terbunuh dengan teriakan-teriakan yang tak elok. Lebih baik teriakan kita yang positif, my people. Apa teriakan yang positif? Antum tadi di 1 menit pertama mengangkat tangan dan antum takbir di situ dengan teriakan yang powerful. Takbir, Allahu Akbar. Satu teriakan takbir di Darussalam Gontor itu bisa membunuh jutaan hormon negatif dalam diri kita. Fahim tuh? Antum membawa kolam dan kurasa? Angkat tangan kanan antum dengan kolam antum, people. Angkat tinggi, biar tim multimedia mengambil gambarnya. Di sini pasti banyak yang berbisik, ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Angkat tangan kiri dengan kurosahnya, mulai. Wow, ambil gambarnya Ustaz Faris. Keren ini kayak gini, nampak mana yang bawa dan mana yang tak bawa. Siap ya? Good. Turunkan kembali. Ana minta satu kertas kosong dan antum tulis sekarang. Yang pertama, rahasia sukses seorang santri yang akan menghiasi langit Nusantara karena santri itu menggunakan kunci yang pertama. Ini dia, tuliskan. Yang pertama adalah mind. Suksesnya seorang santri karena dia melakukan segala sesuatu dengan mind. Yang kedua, jangan lupa nak, tak cukup dengan afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Tapi antum harus punya kunci yang kedua. Antum ingin sukses di dunia wal akhirah, salah satunya antum harus menggunakan kunci yang kedua adalah ini dia, heart, hati. Belajar dari hati. Antum sujud bukan hanya tangan tapi hati pun ikut bersujud. Antum berdoa kepada Allah bukan hanya tangan dan memejamkan mata, tapi hati ikut berdoa. Mind, heart, dan ini yang ketiga. Semua yang anak katakan 30 menit pertama, bukan hanya mind saja yang antum gerakan, bukan hanya hati yang antum gerakan, tapi yang ketiga antum harus punya, ini dia. Apa? Spirit. Spirit orang-orang Solomon yang membuat mereka bertahan walaupun di tengah pandemi. Mereka tetap berkarya walaupun dengan keterbatasan. Karena mereka punya spirit yang luar biasa. Siap Kak, jangan sampai gagal dalam segmen ini. Ana minta antum fokus ke depan. Ingat Kak, yang antum tulis kunci yang pertama apa? Suara antum 20%, kunci yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa?
Sampai 3 kunci ini dibeli sama Direktur Taman Mini Indonesia Indah. Mereka mengatakan, Pak Chandra, saya beli 3 kunci itu. Akhirnya jadi referensi buat karyawan. Karyawan sebelum masuk ke kantor, mereka mengatakan, oh iya, kata Pak Chandra, aku harus kerja dari hati. Ketika mereka mungkin banyak masalah, dia langsung ingat, oh iya, kata Pak Happy Chandra, bagaimanapun dan apapun kendalanya, saya harus punya spirit. Antum pun sama, people. Ustadz, anak sering ada masalah Ustadz dengan orang tua. Kak, spirit. Simpan masalahmu itu. Dan antum harus punya spirit. Ustadz, anak pernah bermasalah dengan kawan Ustadz. Keep. Spirit yang harus antum munculkan. Kenapa? Karena potret santri di alam pesantren beragam. Ada santri di Gontor 2 yang di depan ana malam hari ini, ada yang ekspresinya dia bahagia banget sebagai santri di Gontor 2. Tapi ada juga santri di Gontor 2 yang mungkin depan ana malam hari ini dia adalah santri yang biasa saja. Biasa aja. Dia dihukum biasa aja. Akhi, afwan, antum dipanggil bagian keamanan. Nah, syukran. Pas dipanggil keamanan, ana hukum ente ya. Nah, tafadhol Ustaz gitu ya. Dijemur, dipukul ya, pas dipukul, plak 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 plak. Syukron gitu ya. Biasa aja dia. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ana punya kawan yang kayak gitu. Sampai sekarang dia jadi anggota DPR biasa aja orangnya. Makanya dia termasuk ustadz yang biasa saja sejak dari Darussalam Gontor. Ada juga yang kayak gini Kak. Dia cemas banget selama di pesantren. Dia lihat dapur umum cemas. Takut ada COVID. Lihat orang, wah ini ada Happy Chandra awas satu, jangan cemas. Ini yang paling bahaya, lelah. Ana selalu katakan kepada seluruh peserta kami, orang yang selalu berteriak lelah, berarti dia belum lillah. Orang yang selalu berteriak, Pak Happy saya lelah, wajar, lelah itu wajar. Tapi kalau terlalu larut dalam kelelahan, yang muncul adalah lelah dan hilang lilahnya. Maka munculkan kata lillah dibandingkan lelah. Karena bahayanya orang yang terlalu lelah itu memang belajar lelah. Nah, antum belajar memang lelah, tapi jika tidak pernah belajar, hidup antum akan jauh lebih melelahkan nanti. Ana ulangi, hei santri Gontor 2, belajar memang membuat lelah. Antum harus berjuang di Mahat ini, di Samudra Darussalam Gontor 2 ini. Tapi jika antum tidak pernah belajar sama sekali, suatu hari nanti hidup antum akan jauh lebih melelahkan. Ya akan terjadi apa? Antum lihat tayangan video ini ya. Orang stres tuh kayak gimana? Nih, ini dia. Ini orang yang stres. Dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan selama dia bertugas di tempat kerjanya. Ini adalah orang stres. Dan ini akhirnya. Dia melukai dirinya sendiri. Dan melukai orang lain. Emang kenapa sih Ustadz? Kalau stres emang kenapa sih Ustadz? Kalau tahu larut dalam kelelahan, kenapa emang efeknya kayak gimana? Bahayanya apa Kak? Bahayanya ini kawan. Santri yang bisa menghiasi langit Nusantara adalah santri yang menjaga korteksnya selama di pondok. Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak tepat di belakang dahi. 1, 2, mulai pegang dahinya sekarang. Nak, sejak kapan dahi itu hijrah ke belakang? Dahi ini nak, ini dagu. Kenapa ke sini?
Di situ ada korteks yang udah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau korteks itu rusak, bahaya kawan. Antum tahu apa yang terjadi jika korteks rusak? Tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadibatin. Nasiyah, kalau rusak ini korteks, yang pertama, santri yang korteksnya rusak, dia stres di pondok, tidak mengikuti aturan di pondok, tidak menyelami Samudra Darussalam Gontor 2 secara kafah, yang akan terjadi dia akan sulit mengatur masa depannya. Santri yang korteksnya sudah kena, bawaannya suka murung. Kalau ada di Darussalam Gontor 2 ini santri itu murung aja. Yang lain olahraga dia diam. Yang lain diam dia olahraga. Murung berarti orang itu korteksnya dipertanyakan. Dia bersikap tidak sopan, tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan kurang kreatif. Korteks ini akan kena. Maka saatnya antum harus menjadi insan yang bukan hanya insan yang pintar tapi harus berkarakter. Antum tak dilahirkan untuk menjadi anak yang pintar kak. Anak yang alim itu udah banyak di negeri ini. Tapi yang antum harus diminta sama Darussalam untuk menjadi anak yang tak cukup alim tapi harus soleh. Kenapa? Karena Darussalam Gontor ini termasuk Gontor Kampus 2 ini akan mengangkat insan-insan berkarakter. Antum lihat deh, miris kak? Antum lihat Amerika Serikat. Orang-orang hebatnya, orang-orang berkarakternya di Amerika berapa persen? 11,5%. Kita lihat lagi Jepang berapa persen? 10%. Orang-orang hebatnya, orang-orang berkarakternya 10%. Kita lihat lagi Korea Selatan berapa persen? 11,5%. Malaysia 2,1%. Singapura 7,2%. Orang-orang hebat dan berkarakternya di tempat ini. Antum pasti lagi nunggu kira-kira Indonesia berapa persen? Yang mengatakan Pak Happy kayaknya Indonesia lebih tinggi deh daripada yang lain. Angkat tangan kanannya. Oke, yang lain enggak. Yang mengatakan Pak Happy kayaknya lebih rendah deh dari negara lain. Angkat tangan. Ada juga yang pesimis ya kayak. Kita buktikan malam hari ini people. Anak capture ini slide ketika bersama Bapak Menteri Agama dan Menteri Pendidikan di Jakarta Convention Center. Ternyata Indonesia adalah 1,55%. Apa buktinya? Antum lihat anak-anak ini. Anak lagi ngasih motivasi di Aceh. Anak itu melihat dari balik jeruji. Mereka ingin belajar seperti antum hari ini. Wajar dong kalau potret pendidikan Indonesia, hasil studi program for International Student Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Gak enak banget ya didengarnya ya. Udah peringkat ke-64 dari 65 negara. Kalau peringkat ke-64 dari 250 masih enak didengar. Sekarang antum nanya lagi, Ustadz jangan sembarangan, mana buktinya, mana datanya? Anak akan buktikan, nih ada sekolah ini. Ini perjalanan anak menuju ke Loknga. Ketika sampai ke Loknga, antum tahu apa yang terjadi? Ada sebuah sekolah namanya El Aitam School. Baru nyampe di situ datang direkturnya, ahlan wasahlan Pak Chandra. Anak tanya mana santrinya Ustadz? Sebentar Pak Hebe, santri kami lagi pada sholat duha. Sebentar lagi akan keluar dari ruangan. Tim kami 10 orang datang dari Jakarta menuju ke Loknga. Ketika udah nyampe sana, ternyata santri yang berlarian habis sholat duha itu jumlahnya berapa santri? Hanya 5 santri. Tim kami berapa orang? Yang akan dimotivasi berapa orang? 5. Tim kami lebih banyak daripada mereka. Akhirnya antum tahu apa yang terjadi. Apakah Anda harus mundur? Apakah Anda harus kembali ke Jakarta? Lah. Di situ Anda mulai motivasi mereka. Anak katakan kepada anak-anak berlima itu, nak, suatu saat kau ini akan dibanggakan oleh orang tuamu, nak. Suatu saat ibumu pasti akan memelukmu penuh dengan cinta. Kau akan bangga. Kau angkat tanah rencong Nanggro Aceh Darussalam ini dari tangan-tangan 5 orang ini. Baru anak bicara kayak gitu. Ini 5 anak gak mau tengok kita. Yang satu menggunakan pita warna hijau dan yang satu lagi warna orange. Dia teriak depan anak, Pak Chandra jahat Pak Chandra. Daripada seperti ini lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta. Bapak tahu kami di sini ini tak punya ibu Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu.
Ibuku ini terbawa arus ombak Pak Chandra. Yang nampak itu mulutnya dia berteriak di atas ombak sambil mengatakan, "Nak, jika ibu mau mati hari ini nak, nanti kau harus bisa ngaji ya nak ya. Kau nanti datang ke batu nisanku ya nak ya." Ana masih ingat brother. Di situ anak-anak mulai menjerit mengatakan, "Tolong bawa kami Pak Chandra ke makam orang tua kami." Dibawalah kami ke tempat ini. Ada anak balita, anak gendong. Di makam monumen tsunami ini, kita sama-sama berdoa di situ my people. Dan satu anak ini menghampiri kuburan massal yang satu lubang kuburannya itu, di situ 250 jenazah terkumpul di situ. Antum melihat tayangan ini people. Mereka belajar di mana? Apakah seperti di Gontor 2 dengan tempat yang megah ini? Lah, di sini mereka belajar. Ana baru bicara sebentar, Ana katakan kepada mereka, "Manjada wajada." Apa yang terjadi? Hujan deras. Ana basah kuyup di situ. Ana suruh asisten untuk ngambil jas hujan di bentor becak motor. Ana langsung pakai jas hujan. Anak ini langsung teriak. Apa yang dia katakan? "Pak Chandra ini manja kali kau ini. Bapak baru kena air hujan 5 menit, Bapak pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak. Di tempat ini kehujanan dan kering lagi di tempat ini." Kenapa? Antum lihat mereka generasi Spiderman. Yang mereka harus berangkat ke sekolah bersahabat dengan tali dan tambang ini. Apakah ada di Gontor 2 yang belajar ke kelas pakai tali kayak gini? Antum landing depan kelasnya? Harus kayak gini nak. Mereka ini generasi-generasi hebat, taruhannya nyawa pengen belajar ini. Maka kesimpulannya di segmen ini adalah ujian dari kita. Liyabluwani aashkur am akfur. Antum harus bersyukur nak di pondok pesantren Darussalam Gontor Kampus 2 ini. Biar antum menjadi orang-orang hebat, berkarakter dan dirindukan serta dibanggakan oleh orang tua antum. Tepuk tangan untuk Gontor 2 hari ini people. Yes. People, sebelum menuju ke segmen terakhir, Ana minta kebersamaan antum hari ini my people. Banyak orang yang bertanya, "Ustadz, memang kenapa kita ini harus sukses dan dibanggakan orang tua?" Itu tujuan semua nak. Pernahkah antum membahas satu topik ini? Ana minta 3 menit aja antum fokus sebentar. Fokus people. Review otak kita dalam 3 menit sebelum anak turun dari panggung ini. Santri baru angkat tangan. Tamam. Turunkan kembali. Santri baru atau santri lama, tak ada perbedaan malam ini people. Semua di bawah bendera Darussalam Gontor Kampus 2 ini. Dan semuanya antum pasti pernah meninggalkan semua seragam-seragam ini. Yang pernah antum pakai saat antum sebelum masuk ke pondok ini. Antum sudah menanggalkan semua seragam merah putih ini. Dan antum sudah simpan itu di lemari rumah antum masing-masing. Antum sudah menanggalkan semua seragam-seragam ini. Dan seragam antum pasti berbeda dibandingkan kawan-kawan antum di luar sana. Dan antum pun sudah meninggalkan semua seragam-seragam ini. Dan seragam antum, Gontor 2 hari ini berbeda dengan mereka. Pernahkah antum ketika masuk ke area Gontor 2 ini dan antum mendengar bisikan dari ibu setelah antum meninggalkan seragam sekolah? Antum mengatakan kepada seragam ini, "Selamat tinggal seragam sekolah. Anak akan masuk ke Gontor ini secara kafah." Ketika antum masuk dari Darussalam Gontor 2 dari gerbang sana, Ana yakin semua ibu atau bapak yang mengantarkan antum bulan lalu atau 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu pernah memegang pundak antum dan beliau mengatakan, "Nah, kamu yang betah di pondok ini." Siapa yang pernah mendengar bisikan itu dari ibunya angkat tangan?
diturunkan kembali. Dan ibu itu mengatakan, ibu ini gak bisa sholat sempurna, tapi kamu harus bisa. Ibu ini gak bisa menyapa Baitullah dengan sempurna, tapi kau harus bisa. Dan saat itu ibu meninggalkan antum di pondok ini, dan dia melambaikan tangannya sambil mengatakan, nah, yang betah di pondok ini. Semua manusia di depan ana, yang ketika ana sampaikan materi ini, semua berteriak lagi, Ustadz, afwan Ustadz, impian ana satu Ustadz, ana nanti pengen wisuda Ustadz. Ana kebayang Ustadz, nanti ana udah sukses dari pondok ini, ana di wisuda, ana di aula besar. Di saat itu ana dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama Ananda. Antum tampil dengan jubah kebanggaan antum. Saat itu ketika antum sudah tiba, antum pasti akan mengalami potret ini, Bibo. Antum lihat tayangan ini dengan mata dan hati. Lihat tayangan ini, Bibo. Antum pasti pengen diwisuda seperti bapak kita yang diantarkan oleh anaknya. Antum lihat tayangan ini yang menunjukkan bahwa antum pengen banget diwisuda hari itu. Semua mata tertuju kepada tayangan video ini, Bibo. Yang menjaga di dalam hidup. Bukankah antum juga punya impian? Kau ajarkan saat antum diwisuda nanti, menjadi yang terbaik. Antum akan memeluk orang tua antum dengan penuh cinta. Dan antum bisa sujud di kakinya. Lihat bapak ini, nah. Pakaiannya sangat sederhana. Pecinya sangat sederhana. Tapi cintanya yang istimewa. Antum melihat ayah hebat ini. Dia menggunakan batik yang sangat sederhana. Tapi cintanya yang istimewa. Kemanapun anak pergi, ketika membawa tayangan ini, siapapun peserta di depannya, jangankan antum, seorang nabi sekalipun, dia berlinang air matanya, kawan. Di Manado ini terjadi. Setelah itu kami flight ke Aceh. Ada kampus namanya kampus UIN Araniri Aceh. 2019 bulan Februari hari itu. Ana baru bicara 15 menit. Tiba-tiba protokoler di istana saat itu mengatakan, Pak Chandra, janganlah kau lanjutkan. Ada orang yang bertanya. Siapa yang bertanya hari itu? Dia bertanya paling pojok aula. Dia mengangkat tangannya. Pak Chandra, aku ingin seperti orang Manado tadi, Pak Chandra. Aku ingin diwisuda minggu depan. Dan aku akan peluk orang tuaku dengan penuh cinta. Dan aku akan berikan togaku untuknya. Siapa dia? Namanya adalah Rina Maharami. Mahasiswi UIN Araniri Aceh. Dan dia berteriak hari itu pengen diwisuda minggu depannya. Tapi Allah berkehendak lain, kawan. Dia tak merasakan indahnya pakai toga. Dia tak merasakan indahnya berpelukan di hari wisuda bersama sang orang tua. Kenapa? Dia sakit dan meninggal dunia. Ketika disebutkan nama almarhumah Rina Maharami, MC dari protokol gubernur itu memanggilnya. Yang maju ke depan adalah sang ayah yang hebat ini. Real terjadi bulan Februari 2019. Ayah yang hebat ini dia maju ke atas panggung. Ini potret bahwasanya semua mata tertuju kepada Nangro Aceh Darussalam tahun itu. Dan ini tayangannya. Rina Maharami, Bayu 16 Mei 1996. Rina Maharami sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Februari 2019. Ijazah diterima oleh ayahanda bertemu rektor menjawabkan. Semoga almarhumah Rina Maharami
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum lihat ayah ini. Pakaiannya lebih sederhana dari yang tadi. Tapi cintanya yang istimewa, kawan. Nanggro Aceh Darussalam hari itu berduka. Tanah Rencong hari itu selain muncul kabar gembira karena wisudawan putra-putrinya, tapi hari itu pun dia berduka. Hari ini di segmen terakhir, Ana tahu antum merindukan orang tua antum, dan Ana melihat linangan air mata antum karena antum rindu dengan mereka. Bukankah ini juga terjadi, Bebel? Pelukan antum dengan orang-orang sekitar antum, termasuk dengan orang tua antum, dan ini sangat antum rindukan. Ketika impian itu datang dari seorang pelajar anak Waru Sidoarjo ini, antum lihat orangnya. Siapakah orang ini? Ketika anak tanya, apa impianmu hari ini? Kelas 4 SD ini maju ke depan. Pak Chandra, impianku satu, Pak Happy. Ini tulisannya. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Itu adalah doa anak kelas 4 SD, nak, atau kelas 5. Dan di situ doanya tercantum dengan indah, seperti doa sang adik ini. Kak. Ya, kenapa deh? Yang rajin ya kuliahnya. Iya deh, pasti. Aku kasihan lihat mama sama bapak di kebun. Kepanasan, kehujanan, untuk cari uang buat kita. Dan bahasanya penuh dengan cinta. Kenapa anak ini katakan ini kepada antum? Sekali lagi, santri Gontor 2 hari ini harus terlahir menjadi generasi yang tak cukup pintar tapi harus soleh. Orang pintar banyak di negeri ini, kawan. Tapi orang soleh itu yang dirindukan. Bukankah ini terjadi juga di salah satu kampus? Afwan, ana ceritakan kepada antum hari ini. Siapakah orang yang Anda blurkan ini gambarnya? Dia adalah pemuda yang hebat. Dia adalah orang yang dia diwisuda hari itu mendapatkan nilai predikat terbaik, cum laude minal mumtazin. Tapi Allah menunjukkan satu potret depan kami hari itu. Dia pintar tapi gak soleh. Kenapa? Ketika seorang ibu datang di hari wisudanya dengan pakaian yang lusuh, dia merasa malu. Gara-gara ibunya itu meminta uang 250.000 untuk pulang ke kampungnya pakai becak motor. Tidak dikasih. Akhirnya ibu ini dibawa ke belakang aula. Antum tahu diapakan ibu dan orang tua ini? Dia dibawa ke belakang aula, ditarik ibu itu karena merasa dirinya gengsi, karena merasa dirinya ketua badan eksekutif mahasiswa. Dia minta uang di depan teman-temannya. Dibunuh ibu itu di belakang aula. Kasihan dia tidak bisa melihat anaknya pakai toga. Bukankah ini juga terjadi di tanah Yaman? Dia pengusaha yang hebat. Dia pengusaha yang sukses, nak, kaya. Tapi hari itu dia berdiri di atas tanah pasar Yaman sambil mengatakan, ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, siapa yang ingin membantuku? Aku ingin lebih kaya dari ini. Pemuda itu datang kepadanya dan dia mengatakan, wahai pemuda yang malang, kau ingin lebih kaya dari ini? Syaratnya satu,
Antalaki tabi ummik, kau temui ibumu, bunuh dia dan ambil jantungnya. Kita akan jual jantung ibumu itu, dan setelah itu kau akan mendapatkan berlian, emas, permata. Yang penting kau temui ibu dan bunuh dia. Pemuda Yaman ini dia turun dari pasar, dia teriak sambil mengatakan, aku akan kaya. Hanya untuk membunuh ibu, ini mudah bagiku. Sesampai di rumahnya, diketuk pintu rumahnya sambil mengatakan, ibuku, iftahil bab, buka pintunya. Antum tahu, itu ibu langsung menyusuri dindingnya sambil mengatakan, anakku, aku tak ketemu kau 2 jam, ana mustaqun bik. Aku rindu kepadamu anakku. Tapi apakah dijawab dengan pemuda itu? Lah, pemuda itu langsung menjawab apa? Aku tak butuh pelukanmu ini ibu. Ya aku butuhkan jantungmu ibu. Aku harus kaya dan aku harus membunuhmu dan mengambil jantungmu dan aku akan jual jantungmu ini. Antum tahu gak jawaban ibu apa? Anakku, in kana hadza sa'idan lak. Jika ini membuat kau bahagia, bunuh ibumu hari ini juga dan ambil jantungku. Nah, dibunuh ibu itu di tempat dia dilahirkannya. Dibunuh ibu itu di tempat dia dibesarkannya. Dan ibu itu meninggal. Wa kanat fi sakratiha bakiyah. Ibu itu meninggal dalam keadaan sakaratul mautnya, berlinang air matanya. Pemuda ini, dia pintar, tapi enggak benar. Dia mengatakan, ibu, aku akan ambil jantungmu. Diambil itu jantung ibunya, dan jantung ibunya itu masih berdetak. Jantung ibunya masih berdetak, nak. Diambil jantung itu, dan dia lari di atas padang pasir sambil mengatakan, aku akan kaya. Dan jantung ibuku sudah aku pegang. Aku akan jual dan aku akan lebih kaya dari ini. Tapi Allah berkehendak lain. Pemuda ini tersandung jatuh, dan jantungnya pun jatuh menggelinding. Di situ dia mengatakan, ya Allah, aku tak tega melihat jantung ibuku ini menggelinding di atas padang pasir. Daripada seperti ini ya Allah, lebih baik jantung yang berdetak ini aku pegang dan aku membunuh diriku sendiri ya Allah. Tapi Allah menjawab melalui ibunya, dan ibunya itu menjawab melalui detak jantungnya. Apa jawaban ibu itu? Beliau mengatakan, anakku, jangan kau bunuh ibumu 2 kali. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu, tapi kau lanjutkan hidupmu anakku, agar kau bahagia. Nah, anak ceritakan ini kepada antum, biar antum merasakan bahwasanya ibu antum di rumah yang sekarang lagi terlelap tidur, hari ini dia rindu dengan kertas antum yang akan antum tulis sebentar lagi. Ana minta hari ini, sebelum kita tutup dengan hamdalah, antum tulis sebuah surat, dan surat ini antum tulis dengan cinta untuk kedua orang tua antum malam hari ini. Ana akan komando operator standby. 5 mundur, antum buka kertas kosong. 4, 3, kertasnya kosong, tidak ada tulisan apa-apa. Berikan orang tua antum dengan kertas kosong yang tidak ada apa-apanya. 2,
Satu, bismillah nak. Semuanya menunduk ke kertas itu dan antum tulis sekarang. Buat surat yang tertulis untuk kedua orang tua antum. Tulis dengan cinta. Bukan hanya tulisan belaka. Antum katakan ungkapan salam dan cinta antum serta kerinduan antum untuk mereka. Dan hari ini mungkin dia lagi tertidur pulas, tapi doanya selalu hadir untuk kita. Hari ini ayah ibu antum mungkin masih bekerja di tempat kerjanya, tapi hatinya dia hadir untuk antum. Tak perlu antum tulis banyak-banyak kertas surat itu, cukup satu paragraf, tapi antum menulisnya dengan cinta. Ungkapkan kalimat itu penuh dengan ketulusan. Antum doakan mereka sehat dan panjang umur nak, biar mereka bisa merasakan wujud kesuksesan antum nanti. Antum tulis lebih panjang lagi sampai ana bilang stop. Bukankah antum yang merindukan nanti suatu saat antum dibanggakan oleh orang tua antum? Dan antum tak berharap kalau orang tua hebat itu dicabut nyawanya oleh Allah lebih awal. Antum tidak mau bukan? Ketika orang tua antum yang hebat itu sudah dicabut oleh Allah lebih awal. Tuliskan penuh dengan cinta. Perlahan, jangan terburu-buru. Ana lihat ekspresi antum berlinang air mata antum karena ada cinta untuk mereka. Dalam hitungan 5 mundur, tulisan itu sudah selesai kawan. 5, 4. Kertas itu jangan sampai antum hilangkan. Dan antum harus tetap simpan sampai kapanpun, seperti anak menulis surat di Gontor hari itu. Dan sampai hari ini surat itu masih ada. 3. Dua. 1. Tulis tanggal hari ini dan jam antum menulisnya. Ingat kak, ana bilang ke antum, kenapa ana katakan ini kepada antum, antum menulis suratnya. Berapa banyak santri yang sudah melakukan ini setelah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun berikutnya. Dia menjadi seorang direktur di Rekayasa Engineering Kalibata, Jakarta. Dan dia mengatakan, Pak Happy, saya santri baru yang pernah antum motivasi hari itu. Dan pernah menulis surat untuk orang tua. Dan ini yang membuat saya menjadi direktur hari ini. Kertas itu sudah disimpan beberapa tahun lamanya. Dan itu jadi spirit buat dia untuk tetap bertahan menyelami samudra ilmunya di pesantren. Cukup kak, selesai. Jangan terlalu larut antum dalam kesedihan antum karena kerinduan antum untuk orang tua. Cukup. Cukup kak. Sekarang 3, 2, 1, tutup lagi kurosahnya. Khalas, akfilul kurosah. Akfilu al kurosah. Yakfikum. Cukuplah. Antum dalam keadaan antum masih ada kerinduan untuk orang tua antum, seperti kerinduan ana beberapa tahun silam untuk orang tua ana. Tapi surat itu akan jadi bukti sampai kapanpun. Siapa yang masih bisa menjaga surat itu sampai antum nanti jadi alumni dari pesantren Darussalam Gontor 2 ini. Siapa yang masih bisa menjaga surat itu dan antum katakan kepada orang tua antum, Bu, Pak, saya akan bertahan di pondok ini sampai saya menjadi orang sukses. Dan surat ini akan sebagai bukti kalau saya akan ikrar di depan Anda Bapak Ibu. Saya sukses dan dibanggakan oleh orang tuaku.
Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka people, sebelum Anda turun dari panggung ini, pesan kami adalah don't stay alone. Jangan merasa sendiri. Antum ada orang tua yang hebat, antum punya kiai yang hebat, punya guru-guru yang luar biasa, dan mereka selalu bersama antum seperti motor-motor ini yang senada seirama. Mereka tidak ada yang tabrakan satu sama lain. Antum lihat motor-motor ini, dia nggak pernah sendiri kah? Dia harmoni, dia bergerak satu sama lain. Kenapa? Karena dia senada dan seirama. Motor ini indah dipandang mata karena dia harmoni, tidak ada yang saling bertabrakan, tidak ada yang saling menjatuhkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena motor-motor ini punya goal dan punya visi untuk keharmonisan yang luar biasa. Maka people, semangat baru harus berubah. Gontor 2, katakan dengan keras suaranya. Baca silakan. Dibaca redaksi ini dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, dibaca. Suara antum hanya 30%. Apa? Semangat baru harus berubah. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. 2 jam yang lalu antum belum tahu yang namanya prefrontal cortex. Sekarang antum sudah tahu. 2 jam yang lalu antum belum tahu kisah orang Solomon. Sekarang antum sudah tahu. 2 jam yang lalu antum tidak mengira akan menulis sepucuk surat yang indah untuk orang tua antum. Sekarang antum sudah menulisnya dengan penuh cinta. Dan saatnya ana mohon pamit di hadapan antum semuanya. Karena setelah ini kami akan merapat ke Magelang, Jawa Tengah. Dan malam hari ini kami berangkat insya Allah. Dan mohon doa antum. Pada tanggal 9 nanti hari Kamis pagi kami akan MC di acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik bersama Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden serta para kedubes di area Istana Bogor, Jakarta. Barakallahu fikum. Sekali lagi sebelum anak tutup, angkat tangan kanannya people. Getarkan Nusantara dengan takbir antum semuanya, kepalkan. Wahid, Isnani, Salasa, takbir. Nusantara merindukan takbir antum, takbir. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Saya Happy Chandra bersama tim di 10 titik di Jakarta, Manado, Surabaya, dan di beberapa kota lainnya. Saatnya saya untuk mohon undur di hadapan antum semuanya. Terima kasih Kiai Nur Wahyudin, Nur Salis, Mudir Hadal Ma'had atas partisipasi dan silaturahim hari ini. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, silakan. Selanjutnya, pemberian kenang-kenangan oleh Al-Ustadz Nur Wahyudin MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan.